pagi Atomians. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara One Day Seminar Atomi malam hari ini. Waktu, pikiran, dan tenaga yang Bapak Ibu luangkan tidak akan menjadi investasi yang sia-sia. Sebelum memulai lebih lanjut, perkenalkan saya Chandra Kusumawati, Diamond Master dari Semarang. Bapak Ibu, disadari atau tidak, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Betul Bapak Ibu? Contoh sederhananya, besok bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu. Saya mau tanya, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui hasilnya? Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui hasilnya ya, karena itu semua adalah misteri dan hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya melakukan bagian kita yang terbaik dan mendoakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Amin. Nah, kita kembali ke topik awal. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah masa depan kita aman? Mari kita belajar lebih lanjut ya. Zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini disebabkan oleh perubahan global yang semakin cepat, karena sebelumnya kita telah mengalami pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu mungkin dulunya tidak pernah mengenal WFH ya, work from home. Tapi ketika kita mengalami pandemi, mau tidak mau kita harus bekerja dari rumah. Karena kita tidak boleh melakukan banyak kontak fisik dengan rekan kerja atau orang lain. Dan mungkin banyak kebiasaan kita yang berubah ya Bapak Ibu. Mungkin dulu Bapak Ibu ketika belanja bulanan harus datang ke toko atau ke supermarket untuk belanja kebutuhan harian kita. Tapi ketika kita mengalami pandemi, kita mau tidak mau belanja via online. Dan lama-lama kita pun terbiasa untuk belanja online. Bukan begitu Bapak Ibu? Kemudian, karena belanja online semakin marak, maka perluasan pelayanan pengiriman lewat paket pun semakin berkembang pesat. Nah, Bapak Ibu, teknologi-teknologi baru pun semakin banyak tercipta di zaman sekarang ini. Setuju Bapak Ibu? Kita sekarang mengenal ChatGPT, ada AI, terus mungkin mobil listrik, robot, dan lain-lain. Ke depan mungkin bahkan ada mobil terbang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin secara tidak sengaja ketika saya scroll media sosial, saya menemukan satu iklan yang menarik. Bapak Ibu tahu mouse? Mouse itu alat bantu kita ketika kita bekerja menggunakan laptop ataupun komputer ya, untuk mengarahkan kursor. Nah, di iklan tersebut sangat menarik sekali karena di situ diperlihatkan bahwa mouse tersebut bisa mengetikkan semua kalimat yang kita ucapkan hanya dalam satu kali klik. Luar biasa ya Bapak Ibu, dan mouse tersebut juga bisa mengenali berbagai macam bahasa. Bahasa Arab pun ketika diucapkan langsung terketik di layar laptop atau komputer kita tanpa kita menggunakan 10 jari kita. Luar biasa ya, canggih ya mouse-nya ya. Itu mungkin baru kemajuan teknologi bagian kecil yang kita ketahui zaman now ada, padahal dulu tidak pernah kita pikirkan. Nah, kemajuan-kemajuan di bidang lain juga banyak terjadi dan banyak sekali perubahan di lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi menjadi tidak pasti dan itu juga meliputi lingkungan ekonomi domestik maupun internasional. Inflasi semakin meningkat. Suku bunga dan nilai tukar berubah dengan demikian cepat. Kemudian banyak PHK terjadi di mana-mana, turnover-nya tinggi. Nilai properti, biaya tempat tinggal juga semakin meningkat. Saya pernah membaca berita ya Bapak Ibu, generasi muda atau generasi milenial di bawah kita sangat kesulitan untuk memiliki rumah sendiri saat ini. Karena nilai properti atau rumah sangat tinggi, melambung tinggi tidak terjangkau oleh kantong mereka. Nah, ini menandakan bahwa kelangsungan hidup ekonomi individu berisiko saat ini. Masa depan menjadi tidak menentu. Setuju Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu di sini masa depan kita masing-masing? Ada satu quote sederhana dari Ibu Teresa. Ibu Teresa mengatakan, kita seringkali takut akan masa depan karena kita sia-siakan hari ini. Ini quote sederhana yang sangat menohok, bukan? Apakah kita sudah fokus untuk mempersiapkan masa depan kita mulai dari sekarang? Usia pensiun di Indonesia saat ini antara 50 sampai 60-an.
Ketika Bapak Ibu pensiun, usia tersebut Bapak Ibu baru pensiun dari pekerjaan ya. Siapa di sini yang masih bekerja dengan perusahaan, kantoran, orang lain gitu? Ada? Bapak Ibu yang masih bekerja? Nah, ketika pensiun Bapak Ibu berhenti bekerja, pensiun dari pekerjaan. Tapi Bapak Ibu belum pensiun dari kehidupan, bukan? Jadi setelah pensiun masih ada kehidupan yang harus kita jalani. Jika kita dikaruniai umur panjang oleh Tuhan, kita masih hidup beberapa puluh tahun lagi setelah pensiun. Betul Bapak Ibu? Mungkin kita hidup masih ada yang sampai umur 70, 80, 90, 100 tahun mungkin tidak ada yang tahu. Yang tahu batas akhir hidup kita hanya Tuhan. Tapi kita perlu mempersiapkan diri dari sekarang untuk memasuki masa pensiun kita. Jangan sampai ketika kita pensiun, kualitas hidup kita menurun. Malah kita menjadi beban bagi anak cucu kita. Tentu kita tidak mau demikian ya Bapak Ibu ya. Impian kita justru kita menjadi berkat bagi anak cucu kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan masa pensiun Bapak Ibu? Dan bagaimana mempersiapkannya? Earth Nightingale mengatakan, sebuah usaha yang sukses memerlukan perencanaan. Demikian juga dengan pensiun. Pensiun itu perlu direncanakan dengan matang, ya bukan asal-asalan. Nah, oleh sebab itu kita perlu berpikir dari sekarang. Bagaimana caranya kita mempersiapkan pensiun kita dengan baik, supaya ketika kita pensiun kita tetap memiliki penghasilan. Karena waktu berlalu dengan begitu cepat, perubahan global terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita tidak bersiap-siap dari sekarang, apa jadinya kita di masa depan? Nah, kita perlu mengadopsi sistem di mana ketika kita pensiun, kita masih tetap dapat penghasilan dan kita tidak merepotkan anak cucu kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, Atomi adalah salah satu yang dapat menjawab tantangan tersebut. Atomi bisa dikerjakan oleh berbagai macam kalangan, berbagai macam usia. Mau umur kita sekarang 20-an, 30-an, 40-an, 60-an, dan kita masih punya pekerjaan pun, kita bisa membangun bisnis kita di Atomi, tanpa meninggalkan pekerjaan utama kita sekarang. Setuju Bapak Ibu? Jadi Atomi bisa dikerjakan oleh berbagai kalangan, tanpa dibatasi oleh latar belakang atau pendidikan apapun. Siapapun bisa mengerjakan Atomi. Setiap orang dikasih waktu yang sama ya, tinggal tergantung kita bagaimana meresponinya. Jika kita sudah tahu, maka kita akan bersiap-siap dari sekarang. Mengapa kita harus memilih Atomi? Atomi adalah bisnis yang handal, bisnis yang sistematis, jadi bisa menghasilkan uang atau passive income bagi kita. Dan perusahaan Atomi adalah perusahaan yang terpercaya, lini produknya juga kompetitif. Jadi kita tidak malu-maluin ketika share tentang Atomi. Nah, mari kita belajar sama-sama tentang apa itu bisnis Atomi, bisnis masa depan kita, bisnis kita dari sekarang yang kita kerjakan untuk masa depan kita. Nah, Atomi adalah salah satu bisnis platform yang berbasis digital. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Amazon, Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain. Itu adalah contoh bisnis platform. Nah, Atomi adalah bisnis yang sistematis. Bisnis sistematis berbasis online yang dapat memberikan kita penghasilan passive income. Passive income itu seperti apa? Contohnya ya, Bapak Ibu punya rumah atau punya apartemen atau rumah kos yang ketika kita sewakan, kita mendapatkan uang sewa. Nah, itu salah satu contoh bisnis sistematis. Kemudian misalnya Bapak Ibu memiliki keahlian menciptakan lagu, bermain musik yang indah, lalu kita menjual lagu kita mendapatkan hak penjualan atau royalti dari lagu tersebut. Itu juga salah satu contoh bisnis sistematis. Kemudian ada pendapatan bunga bank. Dan yang lagi ngetren sekarang, Bapak Ibu mungkin tahu ya, YouTuber yang terkenal, mereka seringkali jadi kaya karena berkat mereka menjadi YouTuber. Mereka dapat uangnya dari mana? Dari YouTube. Karena mereka membuat konten-konten kreatif yang diupload di channel YouTube mereka dan banyak jutaan orang yang melihat yang menjadi subscriber mereka. Luar biasa ya, mereka mendapat penghasilan dari situ, bisnis yang sistematis. Nah, perusahaan jaringan, pemasaran jaringan atau istilahnya multi level marketing adalah juga bisnis yang sistematis. Atomi termasuk salah satunya. Bisnis sistematis itu gimana? Yang sudah memiliki sistem yang baik. Jadi ketika kita tidak terlibat secara fisik,
kita tetap mendapatkan penghasilan di situ. Bapak Ibu yang bekerja kantoran, ketika berhenti bekerja atau berhenti buka toko, tutup toko, apakah tetap mendapatkan penghasilan? Tidak ya. Nah, di Atomi beda. Ketika kita tidur, ketika kita jalan-jalan, ketika mungkin kita sakit, kita tetap mendapatkan penghasilan dari Atomi. Cuma itu memang perlu dibangun dari sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya sukai juga dari Atomi, Atomi memiliki tujuan untuk kesuksesan pelanggannya. Jadi yang menjadi sasaran utama tujuan Atomi adalah kesuksesan semua membernya, setiap kita. Atomi ingin setiap kita sukses. Jadi Atomi bukan perusahaan yang egois ya, dengan kesuksesan kita juga kesuksesan Atomi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Atomi juga memiliki filosofi kualitas mutlak, harga mutlak. Jadi Atomi tidak akan mengeluarkan satu produk jika produk tersebut kurang bagus. Atomi selalu mengeluarkan yang paling baik, produk paling baik dan harganya yang paling terjangkau. Nah, indeks pertumbuhan bisnis Atomi juga luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat akumulasi penjualan global mencapai 22 triliun pada tahun 2022. Bahkan pada masa pandemi 2019 sampai 2020 ke atas, grafiknya semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Tepuk tangan buat Atomi Bapak Ibu. Luar biasa ya, ini tandanya Atomi adalah perusahaan yang sehat. Indeks pertumbuhan bisnis Atomi juga bisa kita lihat dari akumulasi pertumbuhan membernya. Akumulasi member global Atomi mencapai 15 juta member per Desember 2023 dan itu terus bertambah. Pastikan bahwa ibu-ibu dan tim ibu-ibu, bapak ibu semua member-membernya termasuk dalam angka pertumbuhan member Atomi ini. Jangan sampai ketinggalan. Dan Atomi juga sudah tersebar di seluruh dunia. Ada 27 negara yang sudah ada Atominya. Kita lihat peta dunia ini, yang warna biru sudah ada Atominya. Dan nanti ke depan seluruh dunia akan berwarna biru. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Dan Atomi sendiri juga memperoleh banyak penghargaan. Luar biasa ya. Pada tahun 2021 Atomi menerima USD 300 Million Export Tower Award. Nah ini pertama kalinya di industri multi level marketing. Kemudian pada tahun 2019 CEO kita Mr. Park Han-gil menerima penghargaan loh. Penghargaannya bukan main-main. Dia menerima penghargaan dari Presiden Korea di Hari Perdagangan Korea. Nah, Mr. Park Han-gil, CEO Atomi, juga adalah sebagai kepala dari Badan WFDSA. Ini semacam AP2LI-nya yang di Indonesia, ini yang di Korea. Luar biasa ya, Mr. Park sebagai kepalanya. Nah, Atomi juga memiliki strategi GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Jadi Atomi tidak egois ya, dia tidak hanya menjual produk-produknya sendiri yang dari Korea, tapi setiap cabang Atomi yang ada di luar negeri memperhatikan dan melihat potensi lokal dari masing-masing negara. Lalu ketika diriset layak untuk dijual melalui aplikasi Atomi, akan di-launching oleh Atomi dan dijual melalui aplikasi Atomi ke seluruh dunia. Kita lihat data penjualan kumulatif produk GSGS pada tahun 2023 saja sudah mencapai 1 triliun lebih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Itu juga secara tidak langsung membantu perekonomian setiap negara yang ada Atominya. Dan Mr. Park Han-gil juga diberi predikat sebagai Most Admired CEO in Korea. Berkat manajemen etisnya yang luar biasa. Ini Mr. Park sudah menerima penghargaan ini dari tahun 2020 sampai 2022. Luar biasa. Keren sekali ya Mr. Park. Atomi juga adalah perusahaan yang terbaik sebagai tempat bekerja. Jadi para karyawan Atomi yang bekerja di sana merasa terinspirasi, merasa semangat dan mereka bangga untuk bekerja di Atomi. Ini bukan penghargaan yang biasa ya, tapi penghargaan yang keren karena sebagai perusahaan terbaik untuk tempat bekerja para karyawannya. Kemudian Atomi juga memiliki meraih sertifikat CCM, Consumer Center Management. Sertifikat ini juga bukan sembarang sertifikat karena sertifikat ini diraih dari pengakuan publik. Pengakuan publik di mana Atomi mengutamakan kepuasan pelanggan-pelanggannya. Nah, Atomi dan juga Mr. Park selalu diliput di media massa terkenal.
Kita lihat di sini ya deretan media massa yang meliput Atomy dan bahkan profil dari Mr. Park ada di halaman depan, sampul utama majalah Forbes, Fortune, dan lain-lain. Bukan sembarang orang yang bisa masuk majalah-majalah tersebut. Ini bahkan Mr. Park sebagai sampul utamanya. Tepuk tangan buat Mr. Park Han-gil. Kita bangga memiliki CEO seperti beliau ya. Nah, siapa perusahaan di balik Atomy? Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya. Perusahaan di balik Atomy ada dua, perusahaan besar yaitu KRI dan Kolmar. KRI adalah Korean Atomic Energy Research Institute, itu semacam BUMN-nya Korea dan di bawah pengawasan pemerintah Korea langsung. Dia memiliki teknologi radioteknologi dan Kolmar adalah perusahaan swasta OEM ODM yang sudah berdiri 100 tahun lebih yang memiliki teknologi nano. Dua perusahaan besar ini berkolaborasi membentuk Kolmar B&H atau Kolmar Beauty and Health. Sehingga memiliki gabungan dua teknologi ini menjadi bioteknologi. Luar biasa ini teknologinya, enggak main-main. Oleh karena itu tidak heran produk-produknya Atomy keren, bagus-bagus, luar biasa. Tidak heran jika pengembalian produk ke Atomy tingkatannya sangat rendah. Bapak Ibu, menurut data statistik, jika kita belanja online di marketplace, baik toko hijau, toko oranye, tingkat pengembalian barangnya atau returnya itu mencapai 30%. Kalau kita belanja di toko-toko offline, toko-toko tradisional atau supermarket, hypermarket, itu ada tingkat pengembaliannya mencapai 8,89%. Tapi Atomy tingkat pengembalian barangnya hanya 0,06%. Bayangkan Bapak Ibu, berarti 99,94% pelanggan-pelanggan Atomy puas apa tidak? Puas ya, karena jarang sekali yang mengembalikan produknya ke Atomy. Berarti kualitas produknya Atomy gimana Bapak Ibu? Hebat ya, bagus, luar biasa. Karena tadi kualitas mutlak, harga mutlak. Artinya apa? Kualitas mutlak itu artinya kualitas produk Atomy tidak bisa ditandingi oleh perusahaan manapun dan dengan harga yang sama. Jika misalnya ada produk lain yang mengatakan bahwa produkku sama loh dengan produkmu, setara loh, belum tentu harganya seterjangkau dengan Atomy. Luar biasa ya Bapak Ibu, Atomy benar-benar mengutamakan kepuasan pelanggannya. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya, produk bestsellernya Atomy apa? Hemohim. Hemohim ini suplemen produk bestseller Atomy menjadi peringkat 1 produk terlaris teratas dalam industri sejenis selama 9 tahun. Dan juga sudah memperoleh 22 hak paten di pasar internasional dari Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang. Itu sudah memperoleh hak paten. Kemudian penjualan kumulatifnya secara global paruh pertama tahun 2022 aja 20 triliun rupiah. Bayangkan ya, jadi tidak heran dia mencapai penjualan nomor 1. Tepuk tangan buat Atomy yang luar biasa. Nah, ada lagi produk Atomy yang juga disukai Bapak Ibu, terutama para wanita ya, itu Absolute Cell Active Skincare. Produk skincare ini luar biasa karena teknologinya sudah decrease aging. Decrease aging atau de-aging itu bukan sekedar anti-aging ya, beda ya Bapak Ibu. Kalau anti-aging hanya sekedar mempertahankan, kalau decrease aging malah membuat kita lebih muda. Siapa yang di sini pengen lebih muda? Ya, pasti semuanya pengen lebih muda ya, membuat sel-sel kulit kita jadi kayak remaja. Nah, pakailah Absolute Cell Active Skincare. Ini mencapai penjualan tahun 2021 sampai 938 miliar dan 1 juta unit ampul terjual pada tahun 2019. Kemudian ini deretan penghargaan yang telah diraih oleh Absolute Cell Active Skincare, Bapak Ibu bisa baca sendiri, dan penghargaan tertinggi adalah King Sejong Award. Itu penghargaan paling tinggi dan paling susah diraih ya, tapi Atomy bisa meraih penghargaan King Sejong Award ini. Penghargaan pertama di industri kosmetik, luar biasa. Nah, yang saya sukai juga dari Atomy adalah Atomy memiliki budaya berbagi. Jadi dia termasuk dalam top 10 bahkan peringkat 1 perusahaan yang melakukan donasi paling banyak. Tepuk tangan buat Atomy. Bahkan pada tahun 2023 kemarin pada bulan Januari, Atomy Indonesia memberikan donasi sebesar 8 miliar buat Indonesia.
Luar biasa ya. Nah, ini kita bisa melihat deretan aktivitas sosial dan donasi yang sudah dilakukan Atomi dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Atomi ingin setiap membernya sukses. Tujuan Atomi adalah setiap kita menjadi sukses. Gimana caranya sukses? Atomi memiliki support system online maupun offline. Ada Success Academy, ada one day seminar seperti saat kita hadiri sekarang ini, juga yang melalui online ada 100% Atomian, Good Morning Atomi, itu semuanya bisa Bapak Ibu lihat di channel Atomi yang ada di aplikasi Bapak Ibu masing-masing, atau di channel YouTube Atomi Indonesia, ataupun Facebook Atomi Indonesia. Kita bisa belajar banyak dari sana. Kemudian, selama tahun 2023 kemarin, Atomi telah mengadakan 66 kali one day seminar dan 12 kali Success Academy yang dihadiri total 35.335 peserta. Luar biasa. Ayo ajak teman-teman Bapak Ibu untuk sering-sering datang menghadiri ODS dan Success Academy Atomi. Dan Atomi juga memiliki 167 pusat pelatihan di seluruh Indonesia. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri di Atomi dan memilih center, Bapak Ibu bisa memilih center yang paling dekat dengan rumah Bapak Ibu. Demikian juga dengan member-member Bapak Ibu. Lalu ajaklah mereka untuk datang di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh center. Karena dari situ kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar bagaimana cara mengerjakan Atomi. Jadi jangan males ya ajak member-member kita sendiri pun untuk datang ikut pelatihan. Dengan Bapak Ibu bergabung di Atomi, Bapak Ibu bukan sekedar bergabung di dalam bisnisnya, karena Bapak Ibu bergabung dalam suatu komunitas keluarga besar yang saling membangun dan saling menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, Abraham Lincoln mengatakan, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan kita menciptakannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangun masa depan kita di Atomi. Jangan takut menghadapi masa depan, hadapi dan berjuanglah. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa!